Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah dan surga atau SHS dengan cara belajar teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat, dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Para sahabat, sebelum kita lanjutkan, dalam rangka mengembangkan syiar dan dakwah bersama dari generasi ke generasi, mohon kiranya memberikan subscribe, like, dan share. Mohon disebarluaskan kepada keluarga dan rekan-rekan lainnya. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya, serta menyediakan pahala mengalir untuk kita semua. Amin. Para sahabat, tema kita kali ini adalah hambatan sosialisasi salat khusyuk 3T. Jadi pada saat kita mensosialisasikan atau kita mencoba untuk mendakwahkan, tentu tidak berjalan selancar yang kita harapkan, tetapi ada juga hambatan-hambatan kecil yang harus kita lalui. Yang pertama adalah orang sudah merasa sholat itu adalah kebiasaan rutin. Menganggap sholatnya itu sudah yang terbaik. Nah, sehingga dia tidak ingin yang lebih baik lagi dan dia sudah nyaman berada di tempat itu. Jadi orang-orang seperti ini udah tidak mau lagi belajar yang lebih baik sehingga dia dalam hatinya cenderung menolak untuk berubah. Nah, yang kedua adalah orang merasa banyak pahala hanya dengan sholat lisan dan gerakan. Nah, dia merasa sudah cukup sajalah, saya ini sudah banyak pahala, saya ini sudah bacaan saya sudah bagus, gerakan-gerakan saya sudah sesuai dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu saya sudah aja selesai, nggak usah mau belajar lagi. Jadi akhirnya dia juga menolak untuk sholat yang khusyuk. Nah, yang ketiga, dia nggak mau tahu lagi deh. Yang penting saya udah ikuti imam masjid apa adanya. Karena kalau imam masjid sudah dia seperti itu, saya ikut saja. Kalau bagus-bagus imam masjid itu, maka saya akan dapat pahala sesuai dengan imam masjid. Jadi kalau imam masjidnya cepat, ya kalau memang nggak bagus, yang nanggung imam masjid. Jadi kita ikut aja, terserah aja imam masjid. Jadi udah kita nggak perlu lagi belajar-belajar yang lain. Nah, yang ketiga. Yang keempat, dia merasa diajak belajar sholat khusyuk ini, dia menolak karena dia merasa khusyuk itu bukan kewajiban. Yang penting kita sholat, nah sholat sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan hukumnya. Nah kalau udah sahnya, semua udah dilakukan, ya udah selesai. Jadi khusyuk udah nggak perlu lagi lah, yang penting kita nggak mau repot-repot lagi, ya udah. Pokoknya asal udah ngikutin apa yang sudah ada, karena khusyuk itu bukan kewajiban, jadi dia nolak juga. Yang kelima, dia merasa sudah seperti sholat Nabi. Wah, ngapain saya belajar khusyuk lagi? Nggak perlu. Kenapa? Karena saya sholatnya seperti sesuai dengan hadis-hadis tuh. Hadis-hadis tuh ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim. Nah, udah kita ikuti aja. Jadi udah dengan sholat seperti itu, bacaannya seperti itu, lidahnya seperti itu, syarat dan rukunnya kita penuhi, gerakan-gerakannya sesuai dengan hadis. Udah, jadi tidak perlu lagi kita itu mengadakan yang namanya sholat khusyuk dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, memang orang ingin belajar sholat khusyuk, ingin dia khusyuk dalam sholatnya. Tetapi masalahnya adalah pada saat dia belajar, dia pengen cepet-cepet.
pengennya buru-buru, dia inginnya instan. Kalau dia belajar seperti itu maunya apa adanya dan dia inginnya selalu instan, tidak ingin lagi belajar yang lama-lama begitu. Pokoknya saya mau belajar tapi maunya cepat. Nah akhirnya cepat juga nggak bisa. Karena ini kan memang sistem yang dibangun di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, yang memerlukan ketekunan, yang memerlukan latihan, yang memerlukan perjuangan menanamkan dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar itu ada proses yang cukup lama begitu. Nah yang ketujuh, memperbaiki sholat dianggap tindakan yang berlebihan. Nah dianggap juga soalim. Ah udahlah belajar sholat khusyuk segala, kita mah yang udah begini-begini aja. Kalau kita mau belajar agama jangan berlebihan. Ya udah seperti itu aja, nggak usah lagi kita sholat, kita perbaiki sholat, yang khusyuk, apalagi yang 3T, yang tumak nina, yang ada repot ya repot. Nah kayak gitu tuh kan berarti berlebihan. Kita mah udah apa adanya aja, ikutin aja tuh kata ustadz-ustadz yang gampang-gampang. Toh kan juga itu tidak salah dan itu juga sudah cukup. Nah itu aja. Nah itu jadi akhirnya orang seperti ini tidak mau lagi untuk belajar sholat khusyuk. Bahkan dianggap memperbaiki sholat itu dianggap soalim, sok pinter segala macam begitu. Nah ini yang ada di lapangan. Yang kedelapan, orang merasa bingung dengan sholat khusyuk ini. Kenapa? Dia udah tanya sana, tanya sini tentang khusyuk itu. Kata Ustadz, model yang satu begini, yang satu begitu. Yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya dia bingung yang mana yang mau diikutin. Karena bermacam-macam itu kata orang tentang khusyuk itu. Nah sehingga saking bingungnya dia, udahlah saya mah nggak mau belajar lagi, yang penting begini aja. Habis kata Ustadz ini begitu, kata Ustadz itu begitu, dipraktekin juga nggak bisa. Nah kemudian dia jadi bingung, jadi pusing. Nah, akhirnya dia tidak mau lagi belajar sholat yang khusyuk. Nah yang 9, ada orang yang sangat tergantung kepada ustadznya. Dan dia itu taklid buta. Apa kata ustadznya itulah yang diikuti. Kalau kata ustadz jangan ya jangan. Kalau kata ustadz boleh ya boleh. Nah kalau apapun yang datang dari luar tergantung daripada apa kata ustadznya. Jadi kalau suruh belajar sholat khusyuk, dia tanya ustadznya dulu. Nah ternyata dia bilang ustadznya nggak usah belajar, nggak usah. Dia taklid sama ustadznya itu. Dia nggak mau tahu. Padahal ustadznya sendiri belum tentu mengerti itu sholat khusyuk 3T. Nah disinilah letaknya mengapa umat itu menjadi susah. Ini menjadi bagian daripada hambatan itu. Nah yang ke-10, memang banyak orang yang ingin sholat khusyuk tetapi males belajar sungguh-sungguh. Dia hanya ingin tahu saja begitu. Tetapi untuk sungguh-sungguh dia susah sekali. Nah orang-orang seperti ini dia tidak mau belajar lagi, ya dia sudah cukup dengan apa yang ada aja. Karena dia sudah tidak mau belajar lagi, males, capek, mendingan ya kita hiburan aja, mendingan yang enak-enak aja. Jadi dia untuk diajar sungguh-sungguh tuh males. Nah ini juga jadi hambatan sehingga dia nggak mau lagi belajar sholat khusyuk. Yang ke-11, tidak mau berkorban waktu, tenaga, harta untuk sholat khusyuk. Ah saya mau udah sholat yang penting, asal udah sholat seperti ini ya sudah. Kalau saya mau belajar lagi waktunya nggak ada. Waktunya nggak cukup, saya nggak punya waktu lagi untuk belajar. Nah, saya nggak punya tenaga lagi untuk belajar. Saya nggak punya lagi biaya untuk belajar. Saya udah cukup begini aja. Nah, dia bukannya tidak punya waktu, tidak punya harta, tetapi memang karena tidak mau berkorban. Nah, dia cuma taunya kalau ada untungnya aja dia baru mau ngorbanin tenaga, ada untungnya. Kalau nggak untungnya dia nggak mau, untungnya duniawi tentunya. Tapi kalau soal sholat dia anggap wah sholat segini aja udah cukup, udahlah nggak mau lagi belajar. Nah ini jadi hambatan juga. Nah yang ke-12 itu ada juga orang yang mau belajar sholat khusyuk, bahkan dia ngikutin pelajaran terus. Nah cuman masalahnya dia tidak mau berlatih, dia enggan untuk berlatih.
makna-makna bacaan sholat, dia nggak mau berlatih lagi. Kenapa? Buang-buang waktu. Udah aja begini, yang penting saya udah tahu sholat khusyuk itu seperti apa, begitu. Jadi dia tidak mau untuk berlatih, enggan berlatih. Karena alasan-alasan yang dia buat sendiri. Nah, sehingga dia jauh daripada kekhusyukan sholat karena tidak mau berlatih. Nah, yang ke-13, dia merasa sudah menjadi kebiasaan bacaan dan gerakan yang cepat. Jadi bacaan dan gerakan yang cepat sudah menjadi kebiasaan. Jadi karena udah pokoknya saya sholat sekian menit, nah gerakannya seperti ini, bacaannya seperti ini, gerakannya seperti ini, dan itu udah sangat mengikat dia. Nah kebiasaan itu udah menjadi darah daging bener tuh, darah daging bener kebiasaannya itu. Nah sehingga dia sulit meninggalkan kebiasaan dengan gerakan dan bacaan sholat yang cepat. Nah apalagi dianggap dengan bacaan sholat yang cepat, gerakan yang cepat sudah cukup. Yang penting kan kita lakukan, yang penting kita tidak berdosa, atau juga itu kebaikan, dapat pahala, ya sudah gerakan cepat. Nah orang seperti ini susah sekali untuk diajari untuk belajar sholat khusyuk. Yang ke-14, dia sudah mematok. Wah saya nggak bisa lagi tuh sholat untuk lebih lama lagi karena waktu saya, karena pekerjaan saya sibuk, karena ya alasan demi alasan sehingga sholat itu sudah ditentukan waktunya. Nah, saya sholat pokoknya paling lama tuh 4 menit, 3 menit lah untuk 4 rakaat itu. Nah karena saya sibuk, kerjaan saya banyak. Nah sehingga dengan kerjaan banyak itu saya nggak sempat lagi. Yang penting kan saya udah kerjakan, kewajiban saya udah terbebas. Udah saya udah begitu aja, yang penting lah saya nggak mau lagi belajar. Nah yang penting saya sudah lakukan, walaupun sudah saya tentukan saya punya waktu hanya 3 menit atau 4 menit untuk 4 rakaat itu, kira-kira segitu deh. Kalau di luar itu udah saya pikir nggak perlu lagi karena kan udah dapat pahala juga. Nah ini juga ya orang seperti ini agak susah untuk diajari. Yang ke-19, merasa nyaman dan menolak perubahan. Nah jadi orang-orang yang sudah nyaman dengan sholatnya sekarang, entah dia cepat, entah dia lidahnya sudah cepat, entah seperti apa dia sholat, pokoknya saya udah sholat seperti ini, udah nyaman deh seperti ini dari dulu seperti ini. Jadi saya tidak mau berubah lagi dan tidak mau belajar sholat khusyuk. Nah yang ke-16, nah orang ada juga yang udah terfikir di dia tentang ceramah-ceramah para ustadz. Jadi otaknya itu, pikirannya itu sudah terbelenggu oleh ceramah ustadz. Nah, di antara belenggu ceramah ustadz ini adalah kata ustadz, Nabi dan sahabat juga dianggap tidak khusyuk. Kenapa Nabi tidak khusyuk? Karena Nabi juga waktu sholat gendong cucunya. Nah, Ali juga begitu. Sayyidina Ali pada saat sholat, setelah sholat ditanyakan akhirnya bagaimana sholatnya, teringat juga sorbannya itu. Jadi Nabi juga tidak sholat, sahabat juga tidak khusyuk. Maksudnya Nabi tidak khusyuk, sahabat juga tidak khusyuk. Nah itulah kira-kira. Jadi mereka benar-benar udah mengikuti kata Ustadz yang menyatakan bahwa Nabi dan sahabat dianggap tidak khusyuk sholatnya. Nah ini juga jadi orang ikut-ikutan jamaah itu, ngikutin omongan Ustadz. Yang ke-17, nah jamaah banyak ditakut-takuti oleh teman-temannya sendiri. Ditakut-takuti oleh temannya sendiri. Nah, teman-temannya ini karena ustadz juga. Jadi dia ditakut-takuti oleh temannya atau ustadz-ustadz. Itu sholat khusyuk tidak sesuai sunnah. Khusyuk itu kan tidak perlu. Itu ada diancam-ancam tuh. Kalau gitu bid'ah, kalau gini sesat, kalau itu bid'ah, kalau ini sesat. Nah, itu diancam-ancam seperti itu oleh ustadznya, oleh teman-temannya. Akhirnya si jamaah ini ketakutan. Jadi banyak yang ketakutan jamaah karena para ustadz dan teman-temannya itu ngata-ngatain, nah kemudian ditakut-takuti supaya tidak belajar sholat khusyuk karena tidak sesuai sunnah, dengan bid'ah, macam-macam begini nih. Nah itulah yang menghambat sama sekali di lapangan. Ya ini yang dialami dalam kehidupan sehari-hari sehingga sosialisasi sholat khusyuk
itu tidak mudah dan di lapangan tetap akan ada seperti ini. Karena itu kita sebagai orang-orang yang sudah memahami dan mengamalkan, serta kita sudah menikmati dan mengetahui dengan pasti kebenarannya, sesuai sunnah, sesuai Al-Quran, sesuai hadis, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, dilakukan oleh para ulama, dilakukan oleh para sahabat, tetap saja harus kita dakwahkan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, walaupun ada hambatan-hambatan seperti ini. Nah, hambatan-hambatan seperti ini jangan membuat kita kecil hati dan menyerah. Karena kalau mereka itu bisa berhasil kita bawa untuk melaksanakan sholat khusyuk metode 3T ini, insya Allah jadi pahala mengalir untuk kita. Nah, demikian para sahabat, hambatan dari sosialisasi sholat khusyuk mudah-mudahan ini bisa kita pahami sehingga membuat kita lebih lapang dada dan bersungguh-sungguh di dalam sosialisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.